Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Agus Mulyana, kelas 3B, Prodi D3 Keperawatan, Stikes Muhammadiyah Ciamis. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan keperawatan, yaitu cara merawat luka atau disebut perluk. Oke, kita lanjut saja untuk pengenalan alat terlebih dahulu. Yang pertama, ini ada handscoon steril, kemudian pengalas atau disebut perlak, atau ini handscoon bersih. Ada pinset anatomis, pinset chirurgis, kemudian gunting jaringan, gunting perban atau plester, kemudian ada kom kecil, kom besar, terus ini ada kasa steril, dan ini bak instrumen, cairan NaCl, dan terakhir nyerbeken atau bengkok. Oke, untuk itu kita lanjut saja ke pasiennya, langsung kita praktekkan. Siap, skip lah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya perawat Andri. Saya yang bertugas berjaga di sini di ruang melati. Untuk itu di sini saya tujuannya untuk merawat luka Bapak, karena di sini Bapak kebetulan lukanya udah lama tidak dirawat. Tujuannya perawatan luka ini adalah untuk mencegah Bapak untuk terjadinya infeksi ataupun mengoptimalkan kenyamanan Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk dirawat lukanya? Ya, bersedia. Untuk itu apabila Bapak bersedia, saya izin untuk cuci tangan dan ambil peralatan terlebih dahulu Bapak. Langsung saja kita ke cuci tangan. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4. Bapak, apakah Bapak sudah siap? Siap. Jika Bapak sudah siap, langsung aja Bapak kita ke perawatan lukanya. Pertama, pakai handscoon bersih. Punten Bapak. Bersihkan secara perlahan. Kemudian ganti handscoon bersih dengan handscoon steril. Setelah itu kita mulai buka bak instrumennya. Punten Pak. Aduh. Pelan Pak, tarik napas, pamit Bapak kanyerian. Setelah itu
buka handscoon, kemudian rekatkan dengan plester. Wah. Alhamdulillah Bapak, punten ini Pak sekitar perawatan luka telah dilakukan. Bagaimana Bapak perasaannya setelah dilakukan perawatan luka? Alhamdulillah, sekarang udah agak mendingan, gak terlalu nyeri. Alhamdulillah Bapak, kalau begitu terima kasih Bapak sudah bersedia dirawat lukanya oleh saya. Untuk itu, apabila Bapak merasa kesakitan ataupun ada masalah, bisa hubungi saya di ruangan perawat Bapak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Gusmulyana, kelas 3B, Prodi D3 Keperawatan, Stikes Muhammadiyah Ciamis. Baik, di sini saya akan menjelaskan standar operasional prosedur pemeriksaan fisik. Untuk itu, yang pertama saya akan perkenalkan alat terlebih dahulu. Ini dinamakan reflex hammer. Ini tong spatel, ada termometer, kemudian pen light, kemudian stetoskop, dan sphygmomanometer. Untuk alat-alat yang lain, kemudian ada perlak, handscoon bersih atau steril, pinset anatomis dan pinset chirurgis, perasan air jeruk, air garam, air gula, air mengkudu, kasa steril, kom besar, kom kecil, bak instrumen, dan yang terakhir garpu tala. Baik, yang pertama persiapan alat, yang kedua persiapan lingkungan, dan yang ketiga persiapan klien. Nah, dalam persiapan alat, yang pertama tadi yang sudah saya sebutkan, yang kedua persiapan lingkungan, pastikan ruangan dalam keadaan nyaman, hangat, dan cukup penerangan. Yang ketiga persiapan klien. Klien harus dibantu. Klien menggunakan baju periksa jika ada, dan ajukan klien untuk rileks. Dua, prosedur pemeriksaan. Yang pertama cuci tangan. Cuci tangan 6 langkah. Kita mulai 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Yang kedua, jelaskan prosedur. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan dengan berdiri di sebelah kanan klien dan pasang handscoon bila diperlukan. Dan yang keempat, pemeriksaan umum meliputi penampilan umum, status mental, dan nutrisi. Yang pertama, kita cek daerah kepala, yaitu melalui inspeksi dan palpasi. Cek apakah ada lesi atau tidak, ada benjolan atau tidak, ada luka atau tidak, dan kemudian lihat kebersihan rambut dan warna rambut. Kemudian pengecekan pada mata, ada dua teknik, yaitu inspeksi dan palpasi. Inspeksi kita cek apakah pada konjungtiva anemis atau ananemis. Kemudian pada sklera apakah ikterik atau anikterik. Dan untuk pupil apakah isokor dan anisokor. Dan untuk palpasi kita beri rangsangan tekanan apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian kita periksa ke hidung. Dalam teknik pemeriksaannya itu ada inspeksi dan palpasi. Di mana inspeksi kita cek apakah ada luka di hidung atau ada polip, ada sekret, dan kita cek apakah ada silia atau rambut hidung. Kemudian di palpasi kita beri rangsangan tekan apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian kita beralih ke telinga.
di telinga masih sama seperti proses metode pada hidung, inspeksi dan palpasi. Di mana inspeksi kita lihat kebersihan telinga, apakah ada serumen atau tidak, kemudian ada lecet atau tidak, ada bengkak atau tidak, dan untuk dipalpasi kita beri rangsangan kembali apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian kita beralih ke mulut, di mana di mulut ini sama seperti metode yang di telinga ataupun yang di hidung, yaitu inspeksi dan palpasi. Di mana inspeksi kita lihat apakah kebersihan mulut bagus atau tidak, jumlah gigi, karies, kemudian ada stomatitis atau tidak. Kemudian selanjutnya kita cek kepekaan lidah terhadap rasa, yaitu rasa manis, asam, pahit. Kemudian kita beralih ke leher, yang dimana proses metodenya inspeksi dan palpasi. Kita inspeksi apakah ada benjolan atau tidak, sekaligus palpasi diraba apakah ada benjolan, lecet, lesi atau tidak pada kelenjar tiroid. Kemudian pasien disuruh menelan apakah refleks nelannya bagus atau tidak. Kemudian kita beralih ke anggota bagian dada, di mana proses pengecekannya itu inspeksi, auskultasi, dan palpasi. Untuk inspeksi kita cek pada dada, kesimetrisan dada kiri dan kanan apakah sama atau tidak. Kemudian di palpasi dicek apakah ada lesi atau tidak, ada udim atau tidak. Kemudian di auskultasi, di mana pada proses ini kita dicek bunyi jantung dan bunyi paru. Bunyi jantung lubdub dan bunyi paru normal vesikuler. Dan untuk suara napas, bila normal tidak ada suara napas tambahan seperti wheezing dan ronhi. Kemudian kita beralih ke perut, abdomen, yaitu yang dicek inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Di mana inspeksi kita lihat kebersihan dari abdomen tersebut apakah bersih atau tidak. Kemudian kita beralih ke perut, abdomen, yaitu yang dicek inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Di mana inspeksi kita lihat kebersihan dari abdomen tersebut apakah bersih atau tidak. Kemudian di palpasi, di abdomen kita cek apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian kita perkusi, diketuk apakah ada bunyi timpani atau tidak. Kemudian auskultasi, di mana auskultasi ini kita dengarkan bising usus. Dan bising usus yang normal ada beberapa referensi, ada yang menyebutkan 6, 8, sampai 12. Oke, yang selanjutnya kita berlanjut ke daerah tangan atau ekstremitas bagian atas, di mana yang dicek itu inspeksi, palpasi. Inspeksi apakah lihat terlebih dahulu tangan tersebut ada luka atau tidak, ada benjolan atau tidak. Kemudian dipalpasi apa ada nyeri tekan atau tidak, dan selanjutnya periksa tekanan darah, suhu di aksila. Kemudian tes kekuatan otot dengan menyuruh pasien untuk mengangkat tangannya apakah bisa atau tidak. Kemudian kita beralih ke genitalia, di mana khususnya pada lelaki kita inspeksi dan palpasi. Di mana inspeksi kita lihat kebersihannya, dan dipalpasi apakah ada nyeri tekan atau tidak, ada lecet, lesi, udim ataupun ada nyeri tekan terhadap genitalia. Kita pada posisi yang terakhir dalam pemeriksaan fisik ini, yaitu pemeriksaan ekstremitas bagian bawah, di mana dari pusat sampai ke bagian kaki. Untuk itu langsung saja inspeksi
kita inspeksi bagian ekstremitas bagian bawah, apakah ada luka, lecet, udim, ataupun nyeri tekan, sekaligus dipalpasi. Kemudian kita cek refleksnya, refleks patella dan refleks Babinski. Di mana refleks patella itu kita cek dengan diketuk bagian lutut, dan untuk refleks Babinski kita cek dengan memberikan rangsangan pada ujung kaki. Dan yang terakhir, cek kekuatan otot dengan menyuruh pasien mengangkat kedua kakinya. Kemudian tadi di ekstremitas atas dicek CRT atau capillary refill time, dimana normalnya itu kurang dari 2 detik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.